Selamat datang di arah baru, tempat di mana kamu bisa berhenti sejenak dari bisingnya dunia dan mulai mendengarkan suara yang paling penting dalam hidupmu. Suara dari dalam diri sendiri. Di dunia yang terus berlari, kita diajari untuk cepat, tapi tidak untuk hening. Kita diajari untuk mencari validasi, tapi lupa cara menghargai diri sendiri. Dan kita diajari untuk berbicara, tapi tidak untuk berbincang dengan diri kita sendiri. Padahal, setiap pagi, ketika kamu membuka mata, sebelum dunia sempat mempengaruhimu, sebelum media sosial memanipulasi perasaanmu, kamu sebenarnya punya satu kekuatan yang sering kamu abaikan. Self-talk, bukan omongan kosong, tapi percakapan batin. Pikiran-pikiran yang kamu tanam, kata-kata yang kamu bisikan pada dirimu sendiri, akan menentukan bagaimana kamu menjalani hari, dan pada akhirnya menentukan bagaimana kamu menjalani hidup. Seperti yang dikatakan oleh Marcus Aurelius, jiwa menjadi sewarna dengan pikiran-pikiran yang sering ia renungkan. Maka pertanyaannya sekarang, apa warna pikiranmu hari ini? Apakah kamu membiarkan dirimu dihantui oleh kekhawatiran? Atau kamu mulai memilih untuk menanam kalimat-kalimat yang memberi kekuatan? Di arah baru, kita percaya hidup bukan tentang menghindari masalah, tapi tentang membentuk cara berpikir yang cukup kuat untuk tetap tenang di tengahnya. Dan semua itu dimulai dari satu hal sederhana yang sering dilupakan, berbicara baik kepada diri sendiri. Self-talk bukan sekadar afirmasi positif. Ia adalah pondasi. Ia adalah bentuk rasa hormat kepada diri sendiri. Ia adalah pengingat bahwa kamu bukan musuh dari pikiranmu sendiri. Jadi mulai hari ini, temani kami di perjalanan ini. Kita akan berjalan pelan, tapi pasti kita akan belajar berdialog dengan diri sendiri dengan jujur, dengan sabar, dan dengan harapan yang membangun. Selamat datang di arah baru, tempat di mana kamu akan menemukan kembali dirimu, satu pikiran positif pada satu waktu. Pernahkah kamu merasa hidupmu seakan penuh masalah? Padahal tidak ada hal besar yang benar-benar terjadi. Kamu bangun pagi dengan tubuh yang sehat, atap rumah masih ada di atas kepala, makan pun tidak kekurangan. Tapi rasanya berat, gelap, seolah ada kabut yang menutupi segala hal baik yang kamu miliki. Itu bukan karena hidupmu buruk, tapi mungkin karena pikiranmu sedang penuh dengan polusi. Dalam Stoikisme, ada satu kutipan yang sangat sederhana, tapi dalam maknanya. Marcus Aurelius berkata, kebahagiaan hidupmu bergantung pada kualitas pikiranmu, bukan pada gajimu. Bukan pada siapa yang mencintaimu, bukan pada apa yang orang lain pikirkan tentangmu, tapi pada apa yang kamu pikirkan tentang hidupmu sendiri. Pikiran adalah akar dari segalanya. Perasaan hanya datang setelah kamu berpikir sesuatu. Ketakutan, kegelisahan, iri, rasa tidak cukup, semua itu bukan dimulai dari realitas, tapi dari interpretasimu terhadap realitas. Misalnya, kamu gagal mendapatkan pekerjaan. Apakah itu membuat hidupmu hancur? Tidak. Yang membuat hidupmu terasa hancur adalah pikiran-pikiran. Setelahnya, aku memang tidak cukup baik. Orang lain lebih hebat dari aku. Mungkin aku tidak akan pernah berhasil. Pikiran-pikiran seperti itu tidak hanya melemahkan, mereka membunuh arah hidupmu secara perlahan. Dan yang lebih menyedihkan, kamu membiarkan mereka berakar tanpa pernah menantangnya. Disinilah self-talk menjadi penting, karena setiap hari kamu berbicara dengan dirimu sendiri, entah kamu sadar atau tidak. Pertanyaannya, apakah kamu sedang membangun hidup atau sedang meruntuhkannya lewat pikiranmu sendiri? Bayangkan, jika kamu mengganti pola berpikirmu dari aku gagal, berarti aku bodoh, menjadi aku gagal, berarti aku sedang belajar cara untuk menang. Perbedaannya sederhana, tapi dampaknya bisa mengubah seluruh caramu melihat dunia. Stoikisme tidak mengajarkan kita untuk berpura-pura positif. Mereka mengajarkan kita untuk memilah pikiran yang berguna dan yang merusak. Karena kata Epictetus, bukan kejadian yang menyakiti kita, tapi opini kita tentang kejadian itu. Maka, pikiranmu adalah taman, dan self-talkmu adalah benih. Kamu bisa menanam keyakinan atau ketakutan. Kamu bisa menanam kelegaan atau penyesalan, dan apapun yang kamu tanam, itulah yang akan tumbuh. Kalau kamu terus-menerus mengulang dalam hati bahwa kamu tidak berharga, maka hidupmu akan terasa seperti kutukan. Tapi jika kamu belajar berbicara pada diri sendiri dengan pengertian, dengan kejujuran, dan harapan, maka bahkan hari-hari terburuk pun bisa kamu lalui dengan kepala tegak. Kualitas hidupmu bukan ditentukan oleh cuaca di luar, tapi oleh cuaca di dalam pikiranmu. Badai bisa datang kapan saja, tapi kalau isi pikiranmu tenang, kamu tidak akan karam.
Dan kalau isi pikiranmu jernih, kamu akan tahu bahwa hidup ini meski tak sempurna tetap layak dijalani dengan keberanian dan rasa syukur mulai hari ini. Perhatikan pikiranmu, dengarkan cara kamu berbicara kepada diri sendiri. Dan saat kamu sadar sedang menanam sesuatu yang buruk, hentikan. Gantilah dengan kalimat yang membangun, gantilah dengan sudut pandang yang sehat. Karena arah hidupmu selalu dimulai dari arah pikiranmu. Kita sering lupa bahwa setiap hari ada satu suara yang paling sering kita dengar. Bukan suara orang tua, bukan suara pasangan, bukan suara atasan, teman, atau dunia luar. Tapi suara kita sendiri, self-talk, percakapan batin. Bisikan yang muncul tanpa suara, tapi dampaknya bisa sangat dalam. Dan kita anehnya jarang menyadari betapa kuat pengaruh suara itu terhadap seluruh hidup kita. Bayangkan otakmu sebagai ruangan gelap yang sedang mencari arah. Satu-satunya sumber cahaya adalah suara yang ia dengar paling dekat. Dan itu adalah kamu. Pikiranmu, kalau kamu terus mengulang, aku tidak bisa, aku bodoh, atau aku selalu salah, maka otakmu akan membentuk realitas sesuai nada itu. Bukan karena dunia luar memang mengatakan hal itu, tapi karena kamu sendiri yang meyakininya. Kita sering memvalidasi suara-suara negatif sirolola. Mereka fak, padahal tidak. Pikiran hanyalah pikiran. Mereka bukan kebenaran. Tapi jika kamu tidak pernah menantangnya, maka mereka akan bertumbuh dan menjadi sistem keyakinan. Disinilah peran self-talk menjadi sangat penting. Filsuf Stoik seperti Epictetus dan Marcus Aurelius terus mengingatkan bahwa yang membentuk hidup kita bukan apa yang terjadi di luar, tapi apa yang terjadi di dalam kepala kita. Epictetus bahkan berkata, "It's not things themselves that disturb us, but our opinions about them." Dan pendapat itu berasal dari mana? Dari narasi internal kita, dari suara yang kita dengarkan setiap hari, bahkan tanpa sadar. Kalau setiap kali kamu gagal, kamu berkata, "Aku memang selalu gagal, hidupku memang seperti ini," maka kamu bukan hanya sedang menggambarkan situasi kamu, sedang mengunci masa depan. Kamu sedang menjadi pencipta realitas yang menyesakkan hanya karena kamu terlalu sering mengulang kalimat yang salah. Sebaliknya, bayangkan jika kamu berkata, "Aku belum berhasil, tapi aku tahu ini bagian dari proses. Aku bisa belajar dari ini." Maka suara itu akan menjadi peta. Ia bukan hanya menghiburmu, ia mengarahkanmu. Dan ini bukan tentang menjadi positif secara membabi buta. Ini tentang menjadi sahabat bagi pikiranmu sendiri. Karena kamu tidak bisa hidup damai jika setiap hari kamu menjadi lawan dari dirimu sendiri. Seringkali kita begitu baik kepada orang lain. Kita tahu cara menghibur teman yang patah hati, kita tahu kata-kata yang tepat saat orang terdekat gagal. Tapi saat giliran kita sendiri yang jatuh, kita menjadi pengkritik paling kejam. Kita seolah lupa bahwa diri kita juga butuh dikuatkan, bukan hanya dikoreksi. Inilah kenapa kamu harus memperhatikan self-talkmu, karena kamu adalah suara terdekat yang didengar otakmu. Dan suara itu akan menentukan arah hidupmu. Jika kamu terus bicara buruk tentang dirimu sendiri, jangan heran kalau kamu mulai merasa tidak layak bahagia. Kalau kamu terus mengulang ketakutan dan keraguan, jangan heran kalau keberanianmu makin tipis. Tapi jika kamu mulai berlatih berkata dengan lembut dan tegas, "Aku tidak sempurna, tapi aku sedang berproses. Aku pernah jatuh, tapi aku tidak akan menetap di bawah. Aku punya kendali untuk memilih ulang arah pikiranku." Maka pelan-pelan otakmu akan menyerap suara itu. Dan dari suara itu, identitasmu akan tumbuh ulang. Jangan remehkan percakapan yang kamu lakukan di kepala, karena dari sanalah segalanya dimulai. Keyakinan, tindakan, bahkan arah hidupmu. Semua berawal dari bisikan kecil yang kamu ulang hari demi hari. Hari ini, jadilah suara yang membangun, bukan suara yang menjatuhkan. Dan ingat, kamu tidak harus selalu berkata hal yang indah, tapi kamu bisa memilih untuk berkata hal yang membimbing. Suara yang memberi arah, suara yang menuntunmu pulang saat hidup terasa kacau. Dan suara itu hanya bisa datang dari kamu sendiri. Ada satu kalimat yang sering sekali muncul di benak kita, terutama saat hidup terasa berat. "Aku selalu salah." Kalimat itu tidak diucapkan keras-keras, tapi ia pelan-pelan tumbuh jadi keyakinan. Ia muncul setelah kamu gagal di pekerjaan, setelah hubunganmu kandas, setelah kamu melihat orang lain berhasil sementara kamu masih meraba arah. Lalu tanpa sadar, kamu mulai membangun narasi. "Mungkin aku memang tidak sepintar yang lain. Aku memang selalu bikin kesalahan.
apapun yang aku lakukan pasti gagal. Dan kamu ulang itu setiap hari, sampai pada titik di mana kamu percaya bahwa itu adalah kebenaran. Padahal itu bukan kebenaran, itu hanya narasi, cerita yang kamu ulang terlalu sering sampai kamu lupa kamu yang menulisnya. Dalam stoikisme, salah satu pelajaran terpenting adalah membedakan antara kenyataan dan interpretasi. Bagi para filsuf stoik, kejadian adalah netral. Yang membuatnya terasa pahit atau menyakitkan adalah bagaimana kita menilainya. Marcus Aurelius menulis, jika kamu sedang merasa tersiksa oleh sesuatu dari luar, rasa sakit itu bukan berasal dari hal itu sendiri tapi dari penilaianmu terhadapnya. Dan kamu bisa menghapus penilaian itu kapanpun kamu mau. Maka mari kita lihat dengan jujur. Apakah kamu benar-benar selalu salah? Atau kamu hanya mengingat yang gagal dan melupakan puluhan keputusan lain yang sebenarnya baik? Apakah kamu benar-benar tidak berkembang? Atau kamu hanya membandingkan dirimu dengan orang lain yang berjalan di jalan yang sangat berbeda? Pikiran kita suka menyederhanakan. Ia membenci kerumitan dan lebih suka mencari pola. Maka saat kamu mengalami 3 kegagalan, otakmu membentuk kesimpulan cepat. Berarti aku orang gagal. Padahal yang terjadi sebenarnya hanyalah kamu sedang belajar di jalur yang menantang. Kalimat seperti aku selalu salah bukan hanya keliru, ia berbahaya karena ia mengikat kamu pada masa lalu dan mematikan ruang untuk berubah. Self-talk seperti ini adalah jerat halus. Ia membuatmu berpikir kamu sedang jujur, padahal kamu sedang kejam pada dirimu sendiri. Bayangkan kalau ada orang lain yang kamu cintai, adikmu, sahabatmu, mengatakan itu tentang dirinya sendiri. Kamu pasti akan berkata, tidak, kamu tidak selalu salah. Kamu sedang berproses. Semua orang pernah salah. Lalu, kenapa kamu begitu sulit berkata itu pada dirimu sendiri? Menghapus narasi seperti, aku selalu salah, bukan tentang membohongi diri sendiri. Ini tentang mengembalikan kendali narasi ke tanganmu sendiri. Mulailah menulis ulang ceritamu. Ganti, aku selalu salah, dengan aku pernah salah, tapi aku belajar. Ganti, aku memang gagal terus, dengan aku sedang dalam perjalanan memperbaiki caraku. Self-talk yang sehat bukan berarti kamu selalu berkata hal-hal manis, tapi kamu memilih untuk berbicara dengan kejujuran yang menguatkan, bukan menjatuhkan. Karena begini, tidak ada manusia yang selalu benar, tapi tidak ada juga manusia yang ditakdirkan untuk selamanya salah. Yang membedakan adalah bagaimana ia berbicara kepada dirinya sendiri setelah jatuh. Kamu bukan narasi lama yang pernah kamu ulang terus-terusan. Kamu adalah penulis baru dari hidup yang terus bergerak. Dan kamu berhak menulis ulang setiap kalimat yang dulu menyakitkan. Hari ini, hentikan narasi itu. Berhenti berkata, aku selalu salah. Mulailah berkata, aku sedang bertumbuh. Aku sedang belajar mengerti diriku sendiri. Aku bukan siapa diriku kemarin. Aku sedang menjadi lebih baik hari ini. Karena satu narasi baru bisa mengubah cara kamu melihat hidup. Dan hidup yang dilihat dari sudut pandang yang lebih adil akan terasa jauh lebih ringan. Di era sekarang, banyak orang mengira self-talk adalah semacam mantra ajaib. Kamu tinggal berdiri di depan kaca, ucapkan kalimat positif seperti, aku hebat, aku luar biasa, aku pasti sukses, dan boom, dunia akan berubah sesuai afirmasi itu. Tapi kenyataannya tidak sesederhana itu. Self-talk yang sejati bukan afirmasi palsu. Ia bukan tentang membohongi diri dengan kalimat-kalimat kosong. Bukan pula tentang menutupi luka dengan kata-kata manis yang tidak pernah menyentuh kenyataan. Self-talk yang sehat justru lebih dalam dari itu. Ia adalah penegasan yang realistis, bukan menjauh dari fakta, tapi mendekap fakta dengan cara yang lebih dewasa. Kamu tidak perlu berkata, aku pasti tidak akan gagal. Kamu cukup berkata, aku mungkin gagal, tapi aku akan tetap melangkah. Itu cukup, itu sehat, itu jujur. Filsuf Stoik tidak pernah mengajarkan kita untuk menjadi positif, buta. Mereka tidak pernah berkata bahwa dunia ini selalu indah. Sebaliknya, mereka meminta kita melihat dunia sebagaimana adanya tanpa dramatisasi, tanpa penolakan. Marcus Aurelius menulis, lihat segala sesuatu sebagaimana adanya, bukan sebagaimana kamu ingin itu terlihat. Inilah inti dari self-talk yang realistis. Kamu tidak mengelabui pikiranmu, kamu mengajaknya berdamai. Kamu tidak berkata bahwa hidup selalu mudah, tapi kamu berkata bahwa kamu cukup kuat untuk tetap berjalan walau hidup sulit.
saat kamu sedang terpuruk. Kamu tidak perlu berkata, "Aku baik-baik saja." Kamu bisa berkata, "Aku sedang tidak baik, tapi aku tahu ini tidak akan selamanya." Kalimat seperti itu jauh lebih kuat daripada afirmasi yang menipu, karena kalimat itu tidak memaksamu menyangkal rasa sakit. Sebaliknya, ia memberimu ruang untuk merasakannya dan tetap memilih untuk tidak tenggelam. Stoikisme memanggil kita untuk hidup dalam kenyataan, bukan kenyataan yang pahit tanpa harapan, tapi kenyataan yang bisa diterima dengan keberanian. Self-talk bukan untuk mengubah fakta, tapi untuk mengubah cara kita menghadapi fakta itu. Ketika kamu berkata, "Aku bisa menghadapi ini," kamu yakin semuanya akan berjalan lancar, tapi kamu sedang menanam keberanian di dalam kepala yang mungkin sedang goyah. Dan keberanian itu cukup untuk membuatmu bertahan satu hari lagi. Coba renungkan, apakah kamu lebih membutuhkan afirmasi yang membuatmu lupa realita, atau kalimat sederhana yang membantumu tetap waras dalam realita? Self-talk yang sehat tidak menjanjikan hasil instan, tapi ia memberimu pijakan yang stabil di tengah ketidakpastian. Kamu tidak harus berkata, "Aku pasti akan sukses," tapi bisa berkata, "Aku akan terus mencoba, aku akan memperbaiki diri, aku tidak akan menyerah hanya karena belum sampai." Dan kalimat seperti itu yang terdengar sederhana bisa jadi jangkar yang menyelamatkanmu dari badai mental yang tidak terlihat orang lain. Hari ini, berhentilah memburu afirmasi kosong yang hanya indah di telinga, tapi hampa di jiwa. Mulailah berbicara dengan jujur. Kalau kamu lelah, akui. Kalau kamu takut, terima. Tapi jangan biarkan itu menjadi akhir dari ceritamu. Bicara pada dirimu seperti seorang teman baik, jujur, tapi penuh harapan. Keras saat perlu, tapi tidak pernah menjatuhkan. Karena pada akhirnya, self-talk bukan tentang membuatmu merasa hebat secara semu, tapi membuatmu tetap kuat. Bahkan saat kamu tahu kamu belum baik-baik saja, ada saat-saat dalam hidup ketika semuanya terasa tidak masuk akal. Kabar buruk datang bertubi-tubi, rencana gagal, harapan runtuh. Dan kamu berdiri di tengahnya sendiri bertanya dalam hati, kenapa semua ini terjadi bersamaan? Dunia di sekitarmu terasa kacau, seolah segalanya kehilangan bentuk. Orang-orang berubah, situasi berubah, bahkan dirimu sendiri mulai terasa asing. Dan di momen seperti itu, kamu mungkin menunggu seseorang datang menenangkanmu. Seseorang yang bisa berkata, "Tenang, kamu akan baik-baik saja." Tapi tak ada yang datang. Lalu kamu mulai sadar, mungkin satu-satunya orang yang bisa benar-benar menenangkanmu adalah dirimu sendiri. Inilah salah satu pelajaran terbesar dalam hidup dan salah satu pelajaran terdalam dari stoikisme. Kamu tidak bisa mengendalikan dunia, tapi kamu bisa belajar menenangkan dirimu sendiri. Epictetus berkata, "Kita tidak terganggu oleh kejadian, tapi oleh pandangan kita terhadap kejadian itu." Saat dunia tidak bisa kamu atur, satu-satunya pilihan waras yang kamu punya adalah mengatur pikiran dan responmu sendiri. Self-talk yang sehat akan menjadi jangkar di tengah kekacauan. Ia bukan pelarian, ia bukan pengalihan. Ia adalah ruang di dalam diri di mana kamu bisa duduk sejenak dan berkata, "Aku sedang panik, tapi aku tidak harus larut di dalamnya. Aku tidak bisa mengendalikan apa yang terjadi, tapi aku bisa mengendalikan bagaimana aku bersikap. Aku sedang rapuh, tapi aku masih bisa memilih langkah selanjutnya." Banyak orang mengira ketenangan itu harus datang dari luar, dari nasihat, dari lingkungan yang mendukung. Tapi kenyataannya, dunia luar tidak selalu memberi itu. Dan jika kamu bergantung pada dunia luar untuk bisa tenang, maka kamu akan rentan setiap kali dunia berubah. Stoikisme mengajarkan kita untuk membangun tempat berteduh di dalam pikiran kita sendiri. Tempat di mana kita bisa kembali pulang kapanpun badai datang. Ketenangan yang sejati bukan berarti kamu tidak merasa apa-apa. Ketenangan bukan kebal. Ketenangan adalah kesadaran bahwa kamu bisa tetap bernapas meski dengan dada yang sesak. Dan kamu bisa melatih itu lewat self-talk yang jujur, yang sederhana, yang tidak berlebihan. Contoh kecil, daripada berkata, "Kenapa semuanya jadi begini? Aku tidak sanggup." Cobalah berkata, "Aku sedang berada di fase sulit, tapi aku tahu ini bukan pertama kalinya aku merasa seperti ini. Dan aku sudah pernah bertahan." Kata-kata seperti itu mungkin tidak menyelesaikan masalah, tapi agar kamu tidak hancur sebelum waktunya. Karena di dunia yang penuh guncangan, ketenangan adalah kekuatan paling radikal. Ketika semua orang panik, kamu bisa memilih untuk diam.
Ketika keadaan mendesakmu untuk bereaksi keras, kamu bisa memilih untuk tidak ikut terbakar. Dan bukan karena kamu tidak peduli, tapi karena kamu sudah memilih untuk tidak menambah api pada sesuatu yang sudah terbakar. Kamu mungkin tidak bisa menjadi penyelamat dunia, tapi kamu bisa menjadi penyelamat bagi dirimu sendiri. Hari ini, mungkin dunia tidak bisa kamu ubah, tapi kamu bisa menjadi ruang aman bagi pikiranmu sendiri. Dengan satu kata yang tenang, dengan satu kalimat yang jujur, dengan satu keputusan untuk tidak ikut kacau bersama keadaan. Dan dari situlah kekuatanmu bertumbuh dari dalam, bukan dari luar. Karena pada akhirnya, ketika dunia kacau, hanya kamu yang bisa menjadi sumber ketenangan paling nyata bagi dirimu sendiri. Dan suara yang paling kamu butuhkan, bukan dari luar, tapi dari dalam, suara yang berkata, "Aku sedang tidak baik, tapi aku tetap akan melangkah. Aku sedang jatuh, tapi aku tidak akan tinggal di bawah. Aku bisa bernapas di tengah kekacauan. Aku bisa tetap tenang di dalam diriku sendiri." Kamu tahu siapa orang yang paling sering menyakiti dirimu? Bukan orang tua, bukan mantan, bukan dunia luar, tapi dirimu sendiri. Lebih tepatnya, suara di dalam dirimu yang terus mengkritik, menilai, dan menghakimi tanpa ampun. Suara, it's yang, muncul setiap kali kamu gagal dan berkata, "Tuh kan, gagal lagi, dasar bodoh." Suara yang muncul saat kamu bercermin dan langsung memikirkan apa yang salah dari wajahmu, tubuhmu, atau dirimu. Padahal, kamu tidak akan pernah berkata seperti itu ke orang lain yang kamu sayangi. Kamu tidak akan pernah mengatakan pada sahabatmu, "Kamu memalukan, kamu gak akan pernah cukup, kamu pantas gagal." Tapi entah kenapa, kita merasa wajar berkata seperti itu pada diri sendiri, seolah-olah kita harus menjadi pengkritik paling kejam agar bisa tumbuh. Padahal yang sering terjadi adalah kita bukannya tumbuh, kita justru layu. Kritik diri yang berlebihan bukan bentuk disiplin, ia adalah bentuk kekerasan yang dibungkus standar tinggi. Dan ironisnya, kekerasan itu datang dari orang yang seharusnya paling mengerti kita, diri kita sendiri. Dalam stoikisme, ada prinsip penting yang sering dilupakan, bahwa manusia seharusnya memperlakukan dirinya dengan welas asih, sebagaimana ia memperlakukan orang lain yang sedang menderita. Epictetus berkata, jika seseorang menyerahkan tubuhnya pada orang asing untuk dipukul dan disiksa, semua orang akan menyebutnya gila. Tapi kita membiarkan pikiran kita disiksa oleh suara sendiri setiap hari, dan menyebutnya biasa. Sadarkah kamu, seringkali suara batin kita bukan hanya jujur tapi juga kejam, bukan hanya kritis tapi juga tidak adil. Kita lupa bahwa manusia itu kompleks, bahwa kita tidak akan pernah bisa sempurna, dan bahwa kegagalan adalah bagian alami dari tumbuh. Self-talk yang sehat bukan berarti kamu menutupi kesalahanmu, tapi kamu belajar mengoreksi diri tanpa harus menghancurkan harga dirimu sendiri. Misalnya, daripada berkata, "Aku bodoh banget, kenapa aku bisa seceroboh itu?" Kamu bisa berkata, "Oke, aku buat kesalahan, tapi aku bisa belajar dan aku berhak diberi kesempatan lagi." Itu bukan afirmasi kosong, itu bentuk keadilan terhadap dirimu sendiri. Itu suara yang membangun, bukan suara yang meruntuhkan. Kamu tidak akan pernah merasa aman di dunia ini jika rumah di dalam pikiranmu sendiri terasa seperti medan perang. Jika setiap kali kamu diam, kamu justru dihantam oleh kritik dari dalam. Kalimat seperti, "Kamu payah, kamu selalu salah, kamu gak akan pernah cukup." Itu tidak mendidik, itu menyiksa. Hari ini, coba ambil jarak dari suara itu. Lihat dia bukan sebagai kebenaran, tapi sebagai kebiasaan. Kebiasaan berpikir, kebiasaan menilai diri dari luka, bukan dari fakta. Dan seperti kebiasaan lainnya, itu bisa diubah pelan-pelan. Mulailah dengan satu kalimat, "Aku tidak sempurna, tapi aku sedang berusaha. Aku pernah gagal, tapi itu bukan identitasku. Aku sedang dalam proses, dan proses itu berantakan. Tapi aku tetap berjalan." Berhenti menjadi kritikus terkeras bagi diri sendiri bukan berarti kamu berhenti belajar, tapi kamu memilih belajar dari tempat yang lebih sehat. Tempat di mana kamu bisa salah, tapi tetap merasa cukup untuk mencoba lagi. Kalau kamu ingin mencintai hidupmu, mulailah dengan berdamai dengan dirimu. Dan untuk berdamai, kamu harus menurunkan nada suara batinmu. Jadikan dia sahabat, bukan musuh. Kamu bukan gagal karena kamu salah. Kamu gagal ketika kamu berhenti percaya bahwa kamu pantas untuk diberi kesempatan kedua. Hari ini, jadilah suara yang kamu butuhkan di masa-masa gelapmu. Karena di dunia yang sudah cukup keras ini,
Kamu tidak perlu menjadi musuh bagi dirimu sendiri. Pikiran manusia itu liar. Ia bisa lari ke masa lalu dalam sekejap, lalu melompat ke masa depan tanpa aba-aba. Ia bisa memutar ulang kesalahan yang sudah terjadi, atau menciptakan ribuan kemungkinan buruk yang belum tentu akan datang. Dan it seringkali terjadi di dalam kepala, saat di luar tak ada yang benar-benar darurat. Inilah yang disebut mental chaos, kekacauan dalam pikiran. Dan jika dibiarkan, kekacauan itu tidak hanya melelahkan, ia bisa merusak fokus, merusak ketenangan, bahkan merusak citra diri kita sendiri. Karena saat pikiran hanya sibuk memikirkan yang tidak bisa dikendalikan, kita lupa melakukan apa yang sebenarnya bisa kita ubah. Disinilah ajaran stoikisme menjadi terang di tengah kabut. Para filsuf stoik memiliki satu prinsip utama yang menjadi pondasi seluruh cara berpikir mereka. Bedakan antara hal yang bisa kamu kendalikan dan hal yang tidak bisa. Epictetus berkata, ada dua hal yang ada dalam kendalimu dan yang di luar kendalimu. Kebahagiaan tergantung pada bagaimana kamu memperlakukan keduanya. Kalau kamu melatih pikiranmu untuk terus-menerus melihat ke arah kekacauan, kamu akan selalu merasa tidak cukup. Dunia terlalu luas, terlalu bising, dan terlalu cepat berubah untuk bisa kamu kontrol semuanya. Kamu tidak bisa mengendalikan opini orang. Kamu tidak bisa mengatur jalan pikiran orang lain. Kamu tidak bisa menjamin cuaca, rejeki, atau hasil dari setiap usaha. Tapi kamu bisa memilih bagaimana kamu bersikap di tengah semuanya itu. Dan disitulah letak kekuatanmu. Bukan pada kuasa mengubah dunia, tapi pada kemampuan mengelola dirimu sendiri. Masalahnya adalah kita tidak dilatih untuk itu. Kita dibesarkan dalam budaya reaktif, budaya yang sibuk mengomentari semua hal di luar, tapi miskin kesadaran terhadap pikiran di dalam. Maka tidak heran, saat hidup mulai rumit, kita jadi panik, karena kita terbiasa melihat keluar, bukan ke dalam. Mulailah melatih ulang pikiranmu. Tidak perlu besar, lakukan perlahan. Setiap kali kamu merasa kacau, berhenti sejenak dan tanyakan ini, apakah ini bisa aku kendalikan? Jika tidak, lepaskan. Jika ya, fokuskan tenaga dan perhatianmu ke situ. Misalnya, kamu tidak bisa mengontrol apakah orang akan menghargai usahamu, tapi kamu bisa mengontrol bahwa kamu memberi yang terbaik. Itu cukup. Kamu tidak bisa memastikan apakah orang akan menyukaimu, tapi kamu bisa mengontrol bagaimana kamu memperlakukan orang lain. Dan itu lebih mulia. Pikiran seperti ini adalah hasil dari latihan. Ia bukan muncul dalam semalam, tapi semakin sering kamu latih, semakin jernih kepala dan hatimu melihat dunia. Latihan ini bukan berarti kamu jadi apatis atau dingin. Justru sebaliknya, kamu akan jadi lebih bijak. Karena kamu tidak membuang energi untuk hal yang sia-sia. Dan kamu bisa hadir penuh untuk hal-hal yang memang penting dan relevan untuk hidupmu. Self-talk yang baik berperan besar dalam latihan ini. Kamu bisa membentuk suara batin yang jadi pengingat. Seperti, tenang, fokus pada yang bisa aku lakukan. Ini di luar kendaliku. Aku lepaskan tanpa dendam. Yang penting, aku tetap berjalan meski hasil belum terlihat. Kalimat-kalimat kecil seperti itu bukan sekadar hiburan. Mereka adalah arahan. Mereka adalah pemisah antara pikiran yang tertata dan pikiran yang kacau. Karena sekuat apapun badai di luar, kalau arah pikiranmu jelas, kamu tetap bisa sampai di tujuan. Tapi sebaliknya, sekecil apapun masalahnya, kalau kamu menyebar perhatian ke segala arah, kamu akan lelah sebelum melangkah. Latih ulang pikiranmu. Fokuskan pandanganmu pada yang bisa kamu bentuk, kamu jaga, dan kamu pilih sendiri. Bukan kekacauan yang tak bisa kamu sentuh. Karena di dunia yang tak pasti, satu-satunya stabilitas adalah dirimu yang tenang di dalam kepala yang terlatih. Bayangkan, sahabat terdekatmu datang padamu dalam kondisi paling rapuh. Ia menangis karena gagal dalam sesuatu yang penting. Ia bingung, lelah, dan merasa tidak layak dicintai. Lalu ia berkata, aku ini bodoh ya? Aku ini gagal ya? Mungkin aku memang tidak pantas untuk berhasil dalam hidup. Apa yang akan kamu lakukan? Kamu pasti akan memeluknya, menghiburnya. Kamu akan berkata, kamu cuma sedang jatuh, bukan berarti kamu gagal sebagai manusia. Kamu lebih kuat dari apa yang kamu pikirkan. Ini hanya satu bab buruk, bukan keseluruhan cerita. Tapi, ketika kamu sendiri yang berada di posisi itu, mengapa kamu berbicara pada dirimu sendiri dengan kata-kata yang jauh lebih kejam? Kenapa?
Kamu tidak memberi dirimu nasihat yang sama lembutnya. Kenapa saat kamu yang salah, kamu memilih kata-kata seperti, "Aku memang payah, aku tidak pernah cukup, aku selalu jadi masalah." Bukankah itu bukan kata-kata yang pantas untuk seseorang yang sedang terluka? Inilah bentuk ketidakadilan yang paling sering terjadi tanpa kita sadari. Kita memperlakukan orang lain dengan kasih, tapi memperlakukan diri sendiri dengan kekerasan. Padahal, kamu juga manusia. Kamu juga butuh pengertian. Kamu juga layak mendapat kata-kata yang menenangkan dari dirimu sendiri. Self-talk yang sehat dimulai dari kesadaran ini. Jika kamu tahu bagaimana menenangkan orang lain dengan kata-kata, maka kamu juga tahu bagaimana cara menyembuhkan dirimu sendiri. Tapi itu butuh latihan, butuh keberanian untuk menurunkan standar perfeksionismemu dan mulai berbicara pada diri sendiri dari ruang belas kasih, bukan dari ruang penghakiman. Stoikisme tidak mengajarkan kita untuk lemah lembut sepanjang waktu, tapi stoikisme mengajarkan kita untuk bersikap adil, termasuk kepada diri sendiri. Marcus Aurelius berkata, "Lihat dirimu seperti kamu melihat orang lain, secara jernih, tanpa kemarahan, tanpa kelembutan berlebihan, tapi dengan kejujuran yang penuh cinta." Artinya, kamu tidak perlu selalu memanjakan dirimu, tapi juga tidak perlu terus-menerus menghukum diri hanya karena kamu belum jadi versi terbaikmu. Bicaralah pada dirimu dengan nada yang sama seperti saat kamu memberi semangat pada adikmu. Dengan kejujuran, dengan pengertian, dan tanpa niat menjatuhkan. Saat kamu gagal, ucapkan, "Ya, ini menyakitkan, tapi aku masih punya kesempatan untuk belajar dari ini." Saat kamu bingung, katakan, "Aku tidak harus punya semua jawabannya sekarang. Aku boleh pelan-pelan." Saat kamu kecewa pada diri sendiri, ulangi, "Aku sedang berproses, aku sedang bertumbuh, aku layak dimengerti, bahkan oleh diriku sendiri." Self-talk seperti ini bukan kelembutan yang melemahkan, tapi fondasi kekuatan mental yang tidak mudah runtuh oleh keadaan. Karena setiap kali kamu berbicara baik pada dirimu sendiri, kamu sedang membangun ruang aman di dalam kepalamu. Dan ruang aman itu sangat berharga di dunia yang penuh tekanan dan penilaian. Kamu tidak akan selalu punya orang yang bisa mendengarkanmu, tapi kamu selalu punya dirimu sendiri. Dan kalau kamu bisa melatih dirimu untuk jadi sahabat yang baik, bukan hanya bagi orang lain, tapi bagi dirimu sendiri, maka kamu tidak akan takut menghadapi kesepian, kegagalan, atau masa-masa sulit, karena kamu tahu, bahkan di saat terjatuh pun, kamu tidak akan membiarkan dirimu diinjak oleh suara batinmu sendiri. Hari ini, latih ulang self-talkmu. Ubah nada bicara itu. Bicaralah pada dirimu seperti kamu menasehati orang yang kamu cintai, dengan empati, dengan pengertian, dan dengan harapan. Karena kamu juga pantas menerima cinta, bahkan dari dirimu sendiri. Kita sering berpikir bahwa identitas itu sesuatu yang tetap, bahwa siapa diri kita hari ini, pemalu, penakut, mudah marah, tidak percaya diri, adalah sifat bawaan yang tak bisa diubah. Seolah-olah kita sudah ditentukan sejak lahir dan bisa menerima. Tapi kenyataannya, identitas bukan warisan. Identitas adalah hasil dari kebiasaan. Dan salah satu kebiasaan yang paling diam-diam membentuk siapa kita adalah cara kita berbicara pada diri sendiri. Self-talk bukan sekadar suara latar yang mengiringi hidupmu. Ia adalah arsitek diam-diam yang membentuk pondasi dirimu dari dalam. Apa yang kamu ulangi itu yang kamu yakini. Apa yang kamu yakini itu yang kamu hidupi. Dan apa yang kamu hidupi itulah yang akhirnya menjadi identitasmu. Coba bayangkan ini. Jika setiap hari kamu berkata dalam hati, "Aku nggak bisa, aku lemah, aku selalu salah," maka tanpa kamu sadari, tubuhmu, sikapmu, dan keputusanmu akan menyesuaikan dengan identitas itu. Bukan karena itu benar, tapi karena kamu mengulangnya terlalu sering. Sebaliknya, coba pikirkan seseorang yang tiap hari berbicara seperti ini pada dirinya sendiri. "Aku belum hebat, tapi aku bisa belajar. Aku bisa gagal, tapi aku juga bisa bangkit. Aku sedang membentuk ulang siapa aku." Apakah ia langsung berubah total? Tidak. Tapi pelan-pelan, self-talk itu menjadi akar dari identitas baru yang sedang tumbuh. Dalam stoikisme, konsep ini tercermin dalam tindakan berulang. Para filsuf stoik tidak percaya bahwa karakter terbentuk dari satu momen hebat, tapi dari latihan konsisten yang tidak terlihat. Marcus Aurelius berkata, "Jiwamu dibentuk oleh apa yang kamu pikirkan setiap hari." Dan kalau kita terjemahkan itu ke dalam konteks modern,
Self-talkmu hari ini adalah blueprint dari siapa kamu akan jadi besok. Maka penting untuk menyadari, setiap kata yang kamu ucapkan kepada dirimu sendiri adalah benih, dan benih yang terus-menerus ditanam akan menjadi pohon. Entah itu pohon keraguan, atau pohon keyakinan, entah itu pohon luka lama, atau pohon identitas baru yang lebih sehat. Identitas bukan dibentuk dari satu momen perubahan besar, tapi dari keputusan kecil yang kamu ulang setiap hari. Dan salah satu keputusan itu adalah apa yang kamu izinkan keluar dari mulut batinmu. Kamu bisa terus mengulang, aku memang seperti ini, aku nggak bisa berubah. Atau kamu bisa mulai berkata, aku dulu seperti itu, tapi aku punya kendali untuk jadi orang baru. Self-talk bukan tentang menciptakan ilusi, tapi tentang memutuskan arah. Setiap kalimat yang kamu tanam dalam kepala akan menciptakan atmosfer. Dan dari atmosfer itu, kamu akan bergerak. Jika kamu ingin jadi orang yang lebih tenang, mulailah bicara seperti orang yang tenang. Jika kamu ingin jadi orang yang lebih percaya diri, mulailah bicara pada dirimu dengan keyakinan meski kecil. Jangan tunggu identitas baru itu datang dulu, baru kamu berubah cara berpikir. Justru, ubah self-talkmu dulu, maka identitas barumu akan mengikuti. Seperti seseorang yang sedang membentuk otot. Setiap repetisi itu terlihat kecil, tapi dari sanalah bentuk baru muncul. Begitu juga dengan repetisi dalam pikiran. Hari ini, mungkin kamu belum seperti orang yang kamu bayangkan, tapi kamu bisa mulai berbicara seperti dia. Bukan untuk berpura-pura, tapi untuk melatih realita baru. Self-talk yang konsisten tidak hanya mengubah suasana hati, ia membentuk fondasi kepribadian baru. Dan dari sana, kamu bisa membangun versi dirimu yang lebih sadar, lebih kuat, lebih damai. Jadi jika kamu merasa hidupmu tidak berubah, coba dengarkan dulu apa yang kamu ucapkan diam-diam kepada dirimu sendiri. Itulah tempat perubahanmu sebenarnya dimulai. Kita hidup di zaman paling bising sepanjang sejarah. Bukan hanya bising secara suara, tapi bising secara pikiran. Setiap hari, ratusan notifikasi datang tanpa henti. Pendapat orang muncul dari segala arah, dari media sosial, dari berita, dari orang sekitar yang bahkan tidak sepenuhnya mengenalmu. Semua seolah berlomba jadi yang paling keras, paling viral, paling mengatur arah hidupmu. Dan di tengah semua itu, kamu perlahan kehilangan sesuatu yang paling berharga. Suara dari dalam dirimu sendiri. Kita tidak kekurangan saran. Yang kita kekurangan adalah kesadaran untuk menyaring apa yang benar-benar penting, apa yang sebenarnya kamu rasakan, apa yang kamu butuhkan. Saat ini, pertanyaan-pertanyaan sederhana itu sulit dijawab kalau kamu tidak pernah diam, kalau kamu terus menyerap suara dunia luar tanpa memberi ruang untuk mendengarkan dunia dalam. Disinilah salah satu pesan terpenting dari stoikisme mengambil tempat. Ketenangan bukan berasal dari luar, tapi dari dalam. Dan untuk bisa mengakses ketenangan itu, kamu harus berani mengheningkan keramaian yang tidak penting. Marcus Aurelius menulis, orang mencari pelarian ke desa, ke laut, ke pegunungan. Tapi kamu bisa melarikan diri ke dalam dirimu sendiri. Tidak ada tempat yang lebih tenang daripada jiwa yang teratur. Tapi bagaimana bisa kamu menemukan ketenangan itu kalau kamu tidak pernah benar-benar menyimak isi kepala dan hatimu? Self-talk yang sehat, yang membangun, yang membimbing, tidak bisa muncul dari pikiran yang bising. Ia butuh ruang, ia butuh sunyi, ia butuh kamu duduk tanpa tergesa, tanpa distraksi, dan benar-benar mendengarkan. Mendengarkan apa yang sedang kamu takutkan, apa yang kamu harapkan, apa yang kamu butuhkan. Bukan yang orang lain harapkan darimu. Karena seringkali kita tersesat, bukan karena kita bodoh, tapi karena kita terlalu lama mengikuti suara dunia dan melupakan suara nurani. Maka latihlah dirimu untuk menepi. Tidak harus ke gunung, tidak harus ke tempat sunyi. Cukup ambil 10 menit, jauhkan ponselmu, tarik napas perlahan, dan tanya dirimu sendiri. Apa kabarku hari ini tanpa topeng? Apa yang benar-benar aku butuhkan? Apa yang ingin aku ucapkan pada diriku sendiri? Kalau aku tidak takut dinilai. Di situ, kamu akan menemukan kembali kekuatan dari dalam. Suara yang tidak mengejar validasi. Suara yang tidak ingin viral. Suara yang tidak berisik, tapi menonton. Self-talk bukan sekadar alat motivasi. Ia adalah jalan pulang. Jalan kembali ke dirimu yang jujur, yang utuh, yang tahu apa yang baik, meski belum tentu populer. Semakin kamu melatih keheningan, semakin tajam intuisi batinmu, dan intuisi itu akan membimbingmu lebih akurat,
daripada ribuan suara bising dari luar. Banyak orang mencari ketenangan lewat pelarian jalan-jalan, belanja, kebisingan digital. Padahal ketenangan tidak ditemukan, ia diciptakan. Dan penciptaannya dimulai saat kamu berhenti mendengarkan semua orang dan mulai mendengarkan dirimu sendiri. Maka hari ini, heningkan dunia luar. Bukan karena dunia itu buruk, tapi karena kamu butuh ruang untuk kembali. Kembali pada suara hatimu, kembali pada pikiranmu sendiri. Dan dari sana, kamu bisa membangun hidup yang tidak sekadar ramai, tapi hidup yang benar-benar berarti. Dan pada akhirnya, self-talk bukan lagi sekadar kata-kata. Ia adalah bentuk hubunganmu dengan dirimu sendiri. Ia bisa menjadi racun yang perlahan merusak, atau menjadi obat yang menenangkan dan menguatkan. Kamu bisa memilih setiap hari apakah kamu ingin menjadi musuh terbesar bagi dirimu sendiri, atau menjadi sahabat paling setia yang tak akan pergi. Bahkan saat seluruh dunia menjauh, latih pikiranmu, tenangkan batinmu, dan jadikan suaramu sendiri sebagai tempat berlindung yang tak tergantung pada dunia luar. Karena di dunia yang tak pernah berhenti menilai dan berisik, satu-satunya suara yang bisa kamu bentuk adalah suara yang datang dari dalam. Dan jika kamu merasa perjalanan ini berat, jika kamu butuh ruang untuk merenung, menguatkan, atau sekadar menemukan arah yang baru, kamu tidak sendiri. Arah baru ada di sini untuk menyuarakan hal-hal yang sering kamu rasakan tapi sulit kamu jelaskan, untuk mengajakmu melihat hidup dari sudut pandang yang lebih tenang, lebih dalam, dan lebih jujur. Subscribe, dengarkan, dan mari kita tumbuh pelan-pelan, tapi pasti bersama.